atap venue PON Sumut Aceh ambruk. Rame-rame evaluasi kepada 2 orang. Apakah ini adalah model yang pola lama, tidak menyiapkan terkait dengan pembangunan, baru mencari kesalahan ketika ada masalah, atau ya memang ini ada sebuah problem di 2 menteri ini? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Suasana PON di Sumut sama Aceh menjadi ramai gara-gara venue untuk penembak, untuk menembak itu ambruk. Dan yang menjadi sasaran adalah 2 menteri. Ayo kita baca sebuah media atau beberapa media, nanti kita ambil salah satu dan kita kupas. Pertama kita baca di Kompas, atap ambruk di venue tembak PON Aceh Sumut, Menpora sebut faktor cuaca. Jadi ini adalah alami, bukan ada sebuah permainan ataupun yang lain. Ya, cuaca. Kalau kita membaca di Serambi News, ini bagian dari Tribun News Aceh, buntut venue PON Aceh ambruk, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Menpora Dito kena evaluasi. Meskipun kalau kita berbicara menteri, masa hidupnya itu tinggal 1 bulan lagi, karena hari ini itu ya 1 bulan, 20 Oktober sudah ada pelantikan presiden baru, diikuti dengan menteri baru. Selanjutnya di Detik, PJ Gubernur Aceh, venue penembak PON yang jebol belum selesai dibangun. Wah, ini ada hal yang berbeda cara pandangnya. Dan yang terakhir di Kompas, saat 2 menteri dievaluasi usai atap venue PON ambruk di Aceh. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang ada di Serambi News, yang itu adalah bagian dari Tribun. Mungkin diklarifikasi kalau kurang tepat. Buntut venue PON Aceh ambruk, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Menpora Dito kena evaluasi. Ini adalah sebuah berita yang, dan lihat gambarnya, terlihat ambruk betul, ini membahayakan. Serambinews.com Jakarta, hujan dan angin kencang beberapa hari belakangan ini Aceh membuat venue PON ambruk. Venue tersebut adalah venue cabang olahraga menembak PON ke-21 di Aceh. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono mengungkap dirinya dan Menpora RI Dito Aryo Tejo akan kena evaluasi buntut atap venue cabang olahraga menembak PON 21 Aceh ambruk. Ini jadi sebetulnya menurut sang Menteri PUPR. Basuki menjelaskan saat ini dirinya akan rapat evaluasi terlebih dahulu oleh Menko PMK Muhadjir Effendi pada Rabu. Kemudian Menpora RI Dito Aryo Tejo juga akan menghadiri rapat tersebut. Nantinya rapat ini sebagai persiapan evaluasi pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut bersama Presiden dan Jokowi. Ini nanti 2:30 Pak Menko PMK ngundang untuk evaluasi. Mungkin ini persiapan untuk evaluasi dan oleh Presiden, kata Basuki di Kompleks Parlemen Senayan. Basuki mengingatkan bahwa tidak semua venue PON Aceh mengalami kerusakan. Itu yang disampaikan oleh Menteri PUPR. Dari 18 venue, hanya 1 venue yang mengalami kerusakan hingga atapnya ambruk. Semua sudah oke kecuali yang kemarin. Ya, kan ada badai besar, memang kemudian yang di stadion juga sudah selesai di Sumut. Besok Jumat kan penutupan. Yang jalan-jalan, yang tanggung jawab kami juga sudah selesai. Lebih lanjut, Basuki menambahkan saat ini
Komite Keamanan Konstruksi ketika sudah berangkat ke Aceh. Nantinya mereka akan melakukan investigasi. Sekarang ketika Komite Keamanan Konstruksi sudah ke sana, karena ada proses untuk bagaimana yang ada di lapangan. Coba kita lihat bagaimana PJ Gubernur Aceh yang mengatakan venue menembak pon yang jebol belum selesai dibangun. Yang ini yang disampaikan oleh Safrizal ZA bahwa atau venue menembak pon di lapangan tembak Rindam Iskandar Muda Aceh Besar yang jebol setelah diguyur hujan lebat. Dia mengatakan pembangunan venue itu belum selesai. Menurutnya, talang air yang dibuat sementara itu tak mampu menampung debit air sehingga menyebabkan tiang penyangganya patah. Akibatnya air membanjiri air ruangan tersebut. Safrizal mengaku sudah memerintahkan bidang venue dan bidang pertandingan PB PON 21 wilayah Aceh untuk mengecek venue yang terimbas badai kemarin. Dan selanjutnya, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Yang jadi kambing hitam adalah alam, proses hujan yang deras, angin yang begitu, akhirnya venue pon menembak ambruk. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda ada ketidakberesan di dua menteri itu sehingga ini adalah proses evaluasi untuk pemerintahan Pak Prabowo nanti, atau ini adalah ada orang yang sengaja untuk bermain-main sehingga ada yang tidak beres seakan-akan, sehingga ada catatan negatif terhadap taruhlah dua menteri tersebut, PUPR sama Menpora. Atau ya ini memang sebuah kesalahan yang sangat ceroboh. Menurut analisis saya, pertama, bahwa dalam proses ambruknya venue pon ini memang faktanya ada angin, ada hujan deras. Tetapi kita, kalau menurut saya, tidak bisa gampang mengatakan bahwa ini adalah karena faktor alam. Semua bangunan yang ada, tidak hanya pada venue pon menembak, semua pasti dibangun berpikir tentang ancaman suasana alam, sehingga dibuatlah sedemikian. Kalau dibuat sedemikian, selanjutnya masih ada masalah, maka itu akhirnya kemudian perbincangannya berbeda. Tetapi kalau belum selanjutnya ambruk, pasti orang bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Seharusnya kan mungkin di dalam proses pembangunan, pihak ketiga itu menjamin ini adalah akan bertahan sampai 10 tahun, 20 tahun, dan sebagainya. Di sini proses PON yang sambil berjalan, yang sangat dekat, yang proses berjalan, ini yang menjadi masalah. Kalau acara PON itu masih nanti, mungkin masih berpikir seperti itu. Tapi kalau ini sudah berjalan, semua bertanya-tanya kok bisa. Sehingga di sini kalau menurut saya, kita tidak cukup boleh menyalahkan tentang alam. Hujan deras itu nggak boleh. Karena memang sudah direncanakan. Pasti orang bertanya, bagaimana perencanaannya? Siapa konsultannya? Apakah ada pengurangan kualitas sehingga menjadikan menahan air hujan itu tidak mampu? Itu menurut saya yang bisa digunakan untuk pertanggungjawaban terkait dengan accident kecelakaan yang ada di Aceh Iskandar Muda ini. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya, apakah memang ada
orang yang sengaja mencelakai dua menteri ini, karena Menteri PUPR, beberapa media menyatakan dia bahwa akan menjadi menteri lanjutan yang menjadi sambungan dari Pak Jokowi untuk kementerian Pak Prabowo. Begitu juga terkait dengan Aryo Dito. Ini meskipun mungkin agak berbeda dengan Menhub PUPR, tapi ini adalah tempat yang seksi misalkan, karena temanya adalah tema yang sangat hangat, pon, dan itu pasti banyak orang yang suka. Kalau menurut saya, coba kita tidak mencari kesalahan itu, ya tidak mencari pada posisi orang yang berpikir atau mencelakai dua menteri ini, karena memang ini butuh waktu yang panjang, kecuali di depan mata kita terlihat memang ada masalah orang-orang yang taruhlah benci terhadap Menteri PUPR dan Menpora, atau ada sebuah masalah yang belum selesai, sehingga pikiran negatif terhadap orang-orang di luar dua kementerian itu, maka perlu berpikir jernih lagi, termasuk kepada salah satu menteri yang taruhlah misalkan mempunyai pikiran negatif, harus dicerdihkan supaya tidak mudah kita menyalahkan terkait dengan apa yang terjadi, padahal proses pembangunan belum selesai, dan ya secara pengerjaan maka ini adalah tanggung jawab masih pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, apakah dua menteri ini akan lolos menjadi menterinya Pak Prabowo? Nah, ini ada sebuah catatan yang besar. Kalau pada kesempatan ini mencoba mencari-cari kambing hitam, menurut saya agak sulit untuk terpilih. Lebih baik jujur daripada mengkambing hitamkan orang lain. Mungkin ada masalah apa, dan kemudian bisa dievaluasi terkait dengan apa yang mungkin, misalkan tadi kan kalau Menpora mengatakan ini karena hujan deras tidak mampu menahan debit dan lain-lainnya, itu selanjutnya perlu dikomparasikan dengan masyarakat secara umum. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi di Aceh, di sela-sela PON, kemudian venue penembak jatuh, ambruk. Menjadi PR bagi kita bersama ketika anggaran negara digunakan untuk membangun kebutuhan yang digunakan untuk memperbaiki negeri ini dalam hal prestasi, misalkan olahraga dan lainnya, kemudian ada yang bermain-main dengan hal itu, bermain-main melirik uang proyek itu, maka ini harus ada sebuah penegakan hukum supaya tidak diulang, supaya tidak yang bersangkutan salah pemahaman dan lain sebagainya. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga saya malah lebih curiga Menteri PUPR mengatakan pernyataan yang kalau dalam bahasa di Serambi Mekah itu kan, ini adalah akan dievaluasi. Pikirannya langsung pada Pak Jokowi sebagai presiden yang mempunyai kewenangan terkait dengan pemberhentian seseorang. Tapi gak taunya hanya dengan Menko, Prof. Muhadjir. Ini kan sepertinya, ini sebetulnya Pak Presiden itu dengar gak tentang ini? Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah, semoga kita tidak mudah untuk menyalahkan seseorang, mencari kambing hitam,
terkait dengan sebuah kasus yang seharusnya ditutupi dengan, bukan ditutupi sih, seseorang harus berani menyampaikan yang sebenarnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.